رضي الله تبارك وتعالى ذوي الفخر الذي والقدر الجلي ساداتنا وإمتنا وموالينا في بكر وعمر وعثمان وعلي رضي الله وبقية الصحابة وقرابة رسول الله صلى الله عليهم أجمعين والحمد لله رب العالمين. الفاتحة إلى حضرة النبي محمد صلى الله عليه وآله وسلم ثم إلى روح الشيخ الدين الأولياء شيخنا عبد القادر الجيلاني ثم إلى روح الشيخ الحبيب علي بن عبد الرحمن الحبشي ثم إلى روح الشيخ الحبيب علي بن حسين العطاس ثم إلى عبد المحبوب حضرة الشيخ بياتي حاجي محمد شافعي حدامي بن محمد صالح رئيدي ثم إلى الشيخ الفاتح حجي رزقي ذو القرنين بن حجي أسمد وصولهم وفروعهم ومشايخهم ثم إلى جميع الأولياء الله وأصفياء الله والعلماء والصالحين أينما كانوا وحلت أرواحهم خصوصا إلى مصنف هذا الكتاب العالم العلامة الشيخ الشريف السيد الحبيب عبد الله بن علوي بن محمد الحداد وأصولهم وفروعهم ومشايخهم ثم إلى جميع أرواح منا Marhum Haji Sanin bin Monjak, Kuma ilal marhum Binahar Jojowan bin Marhadat Umudo, Kuma ilal marhum Rahmat Dimyati bin Haji Usman, Kuma ilal marhum Mat Rashidi bin Haji Abdul Samad, Kuma ilal marhum Munafan Buko Sultan bin Fulan, Kuma ilal marhumah Ibu Anggah binti Fulan, Kuma ilal marhumah Ibu Hajah Ulu binti Monjak, Kuma ilal marhum Wadar bin Fulan, Kuma ilal marhum Zulkarnain bin Marzuki, Kama ilal marhum Saradi bin Sa'ad, kama ilal marhumah Ibu Syamsiyah binti Munir, kama ilal marhum Nazaruddin bin Fulan, kama ilal marhum Muhammad Yusuf bin Fulan, kama ilal marhumah Ibu Hajjah Nurbaiti binti Saber, kama ilal marhum Bamawi bin Kacili, kama ilal marhumah Ibu Sa'diyah binti Katin, kama ilal marhumah Hajjah Ratna binti Fulan, usulihim wa furu'ihim yaghfir lahum dhunubahum wa yu'li darajatihim fil jannah bibarakatihim wa bibarakati ulumihim wa bi asrarihim wa barik lana ya Allah barik hayatana sahhil kulla umurina yassir lana kulla umurina ya Allah fid din wa dunya wal akhirah waftah lana futuhal arifin waftah lana futuhal arifin waftah alaina futuhal umur bibarakatin Nabi Muhammadin sallallahu alaihi wa alihi wasallam bisiri asraril fatihah. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Arrahmanir rahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Rabbighfirli wa liwalidayya amin. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin wa bihi nasta'inu ala umuri dunya waddin. Assalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin sayyidina wa maulana Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi ajma'in, amma ba'du. Fa inna asdaqal hadithi kitabullahi ta'ala wa khairal hadi hadi sayyidina Muhammadin sallallahu alaihi wa alihi wa sallam wa syarrul umuri muhdatsatuha wa kullu muhdatsatin bid'ah wa kullu bid'atin dalalah wa kullu dalalatin finnar. Wa bisanadil muttasili ilal imamil muallifi rahimahullahu ta'ala wa adaman naf'alihi wa bi'ulumihi fid daraini amin. Qala faslun wa 'alaika ya akhi
bi muraqabatillahi ta'ala fi harakatika wa sakanatika wa lahdatika wa tarafatika wa khataratika wa iradatika wa sahiri halatika. Ya, halaman 5 baris keempat dari bawah. Faslun ini adalah suatu fasal. Wa alaika dan mustilah atas dirimu, ya akhi, duhai saudaraku, bi muraqabatillahi ta'ala, dengan senantiasa muraqabah kepada Allah. yakni muraqabah itu selalu punya rasa diawasi oleh Allah. Ya, jadi kita orang biar ada rasa di dalam hati kita senantiasa diawasi sama Allah. Ya, fi harakatika, baik di dalam gerak-gerik dirimu, wasakanatika, dan di dalam tenangmu, di dalam diammu. Lagi geraknya kita, lagi diamnya kita. Walahadhatika, ya, lahdah itu lirikan kita. Ya, tiap kali kita ngelirik Allah tahu. Wa tarafatika, dan pada kedipan-kedipan dirimu, lirikan kita, kedip-kedipan kita, Allah Ta'ala senantiasa mengawasi kita. Wa khataratika, dan juga di dalam khatirmu, lintasan-lintasan hatimu. Apa-apa yang terlintas di dalam hati kita, yakinin Allah senantiasa mengawasi itu. Berarti Allah tahu nggak? Tahu. Walaupun baru terlintas, sesuatu yang baru terlintas di dalam hati udah dikerjain belum? Belum, Allah tahu. Bahkan jauh dari sebelum terlintas di hati kita, Allah udah tahu apa yang bakal terlintas gitu. Itu ya pengawasan Allah kepada kita. Wa iradatika, dan juga di dalam sekalian kehendak-kehendak dirimu. Wa sa'iri halatika, dan pada sekalian keadaan-keadaan dirimu. Jadikan hati kita senantiasa punya rasa diawasin sama Allah. Bukan pada hal-hal tertentu, kalau kita mau maksiat doang kita ngerasa diawasin, tidak. Dalam segala keadaan, dalam segala gerak-gerik kita, di dalam tenang diamnya kita, di dalam segala lirikan-lirikan mata kita, pada sekalian tarafat, yakni kedipan-kedipan mata kita, wa khatarat, dan dalam sekalian lintasan-lintasan hati kita, dan dari sekalian kehendak-kehendak kita, wa sa'iri halatika, dan pada sekalian keadaan-keadaan kita, keadaan dirimu. Allah Ta'ala terus-terusan ngawasin kita. Ya, Allah terus-terusan ngawasin kita. Wastash'ir qurbahu minka, dan rasakanlah olehmu akan kedekatannya, yakni kedekatan Allah Ta'ala minka, dari dirimu. Rasakan dalam diri kita. Ya, kalau Allah itu senantiasa ngawasin kita, Allah itu dekat dari kita. Sebab kalau kita punya perasaan Allah itu jauh dari kita, nanti kita nggak ngerasa diawasin. Karena pengawasan yang paling efektif kalau dekat gitu. Makanya rasakan olehmu akan dekatnya Allah itu dari dirimu. Ya, rasakan. Wa'lam, dan ketahuilah olehmu annahu, bahwasanya Allah Ta'ala nadhirun ilaika, Allah yang senantiasa memandang kepada dirimu. Wa mutali'un alaika, dan Allah Ta'ala yang senantiasa mutali', ya, melihat atas dirimu. Allah terus-terusan mandangin kita. Allah terus-terusan ngeliatin kita. Kita yang ngerasa diliatin sama Allah, dipandangin sama Allah. Kalau akal sehat kita main, kira-kira kita berani gak berbuat sesuatu yang salah di hadapan Allah? Gak berani.
Ya, kayak kita lagi di hadapan polisi. Ya, biar kata kita orang salah juga kalau ada polisi pengennya kelihatan baik mulu. Karena kita punya rasa di hati kita tugas polisi nangkepin orang jahat. Hati malingnya, ente malingnya. Bukan, gitu. Saking rasa takutnya sama polisi. Bagaimana sama Allah Ta'ala yang mengetahui segala hal-hal yang ada pada diri kita. Kalau punya rasa terus-terusan dipandangin Allah, diawasin Allah, maka mestinya kita orang nggak akan berani berbuat sesuatu yang dilarang sama Allah Ta'ala. Jadi tujuannya begitu, biar kita terhalang dari perbuatan-perbuatan yang dilarang sama Allah Ta'ala. Ya. La yahfa alaihi minka khafiyatun, dan tidaklah tersembunyi atasnya, yakni atas Allah Ta'ala, minka dari dirimu, khafiyatun sesuatu yang tersembunyi. Tidak ada sesuatu apapun yang tersembunyi itu luput daripada pandangan Allah. Tidak ada. Tidak ada sesuatu yang kita sembunyikan itu bisa luput dari pandangan Allah, dari pengawasan Allah. Tidak ada. Biar kata kita ada di bawah selimut lagi, biar kata kita di bawah kasur lagi, biar kata kita gali bumi sampai lapis kelima, lapis keenam, ya Allah tahu. Jangankan kita yang masih ada beratnya, bahkan langkah semut yang kecil, kalau itu semut ada di bawah batu lapisan bumi yang bawah lagi, itu langkah kaki semut, langkahnya ke semut, itu Allah Ta'ala tahu semuanya. Ya, itu namanya muraqabah. Kita mesti punya rasa diawasin sama Allah Ta'ala dalam segala keadaan kita. Ya. Wa ma ya'zubu an rabbika min mithqali dzarratin fil ardi wala fis samai. Dan tidaklah ada yang lenyap dari Tuhanmu min mithqali dzarratin, dari seberat semut yang kecil umpamanya, fil ardi yang ada di bumi, wala fis samai, dan tidak pula yang ada di langit. Tidak ada yang lenyap daripada pengawasan Allah Ta'ala. Tidak ada. Ya, tidak ada yang lenyap dari pengawasan Allah. Tidak ada. Tidak, walaupun pada benda yang paling kecil sekalipun. Kayak tadi dikatakan langkah kaki semut yang paling kecil saja Allah Ta'ala tahu. Ya, Allah Ta'ala tahu. Wa in tajahara bil qawli fa innahu ya'lamu sirra wa akhfa. Dan jikalau kau jaharkan bil qawli, dengan ucapan, kita ngomong satu ucapan, jangan ucapan yang keras, ucapan yang berbisik lagi kita di kuping teman kita, berbisik kita, ya. Fa innahu ya'lamu sirra wa akhfa, maka sungguhnya dia, yakni Allah Ta'ala, yang senantiasa mengetahui asirra, akan rahasia, wa akhfa, bahkan yang lebih tersembunyi dari rahasia Allah Ta'ala. Jangan hal yang kita sebut dengan lidah kita dengan suatu rahasia sama teman kita, kita pakai kata lagi, jangan bilang-bilang ya, begitu. Dua orang berbisik, jangan bilang-bilang, maka fahuwa tsalitsu, Allah jadi pihak ketiganya. Kalau ada tiga orang yang berbisik, ini rahasia, kita doa, jangan lupa fahuwa rabi'u, Allah jadi pihak yang keempatnya. Allah tahu semuanya. Jangankan yang jadi rahasia, bahkan yang lebih tersembunyi dari rahasia pun Allah Ta'ala tahu. Gitu ya, Allah tahu. Wa huwa ma'aka aina ma kunta bil ilmi wal ihatati wal iktidari. Dan dialah Allah yang senantiasa bersama dirimu aina ma kunta, dimanapun engkau berada, bil ilmi, dengan ilmunya Allah, yakni pengetahuannya Allah, wal ihatati, dan dengan peliputannya Allah, wal iktidari, dan dengan kuasanya Allah Ta'ala.
Ya, jadi semuanya itu Allah Ta'ala tahu apa-apa yang ada pada diri kita. Wa bidzalika ma'al hidayati wal i'anati wal hifdi, dan dengan yang demikian itu yakni dengan punya rasa diawasin oleh Allah. Kalau seandainya kita punya rasa muraqabah, udah sampai kita kepada muraqabah, maka itu bisa terjadi ma'al hidayati, yakni disertai dengan adanya hidayah, yakni petunjuk dari Allah, wal i'anati, dan dengan pertolongan Allah, wal hifdi, dan dengan pemeliharaan dari Allah Ta'ala. Seandainya kita bisa kayak gitu, punya rasa terus-terusan diawasin, ingat itu bukan karena kehebatan kita, bukan dari karena kehebatan kita. Kita pada mulanya nggak bisa apa-apa, tapi itu terjadi disertai dengan adanya hidayah dari Allah, petunjuk Allah, wal i'anati, dan adanya pertolongan Allah, wal hifdi, dan pemeliharaan dari Allah. Yang tatkala Allah nggak memberikan petunjuk kepada seorang hambanya, itu hamba nggak bisa punya rasa muraqabah. Kalau seandainya tidak diberikan i'anah, pertolongan dari Allah, itu hamba nggak bisa punya rasa muraqabah. Seandainya Allah nggak pelihara hak diri hamba tersebut, maka itu hamba sampai kapanpun tidak akan bisa merasakan muraqabah yang dirasa diawasin oleh Allah Ta'ala. Ya, jadi kita juga kalau bisa begitu nih, yang udah dapat rasa muraqabah, jangan punya rasa kesolehan banget, gitu. Ya, nama juga saya. Kalau orang mah kagak bisa kayak saya, begitu, jangan begitu juga. Sebab pada mulanya datang begitu dengan hidayah petunjuk Allah, dengan adanya apa? Pertolongan Allah, adanya pemeliharaan dari Allah. Makanya kalau ada orang ngagul dengan omongannya, ya, hujan mah gimana mau aneh, yang dibilang hujan diturun, yang dibilang berhenti ditangkap, begitu. Ada orang begitu, keliwat sombong, ya, untuk mengatur segala sesuatu yang bukan ada pada dirinya. Sebab punya rasa muraqabah yang dalam hatinya saja, dia tidak akan bisa kecuali itu adanya pertolongan Allah, ada petunjuk Allah, dan penjagaan dari Allah. Ya, jadi kita banyak minta sama Allah, biar apa? Biar Allah Ta'ala berikan rasa muraqabah itu ada di dalam diri kita. Ya, minta biar apa? Biar kalau ada rasa muraqabah, nanti segala hal-hal yang jarang Allah kita mau kerjain, ingat ya Allah, Allah melihat saya. Kita mau ngaco dikit, kita ingat rasa Allah ngawasin saya. Kira-kira jadi nggak? Nggak jadi, kecuali orang yang ngebelakangin nafsunya, ngedepanin nafsunya, ngebelakangin akalnya. Biarin lah, Allah doang ini yang tahu lah, begitu. Ternyata orang kelewat berani sama Allah. Alhamdulillah. Ya, jangan, ingat, kita mesti banyak takut sama Allah. Kalau udah Allah yang ngawasin kita, maka nggak ada lagi yang lebih berarti dalam pengawasannya kecuali pengawasan Allah Ta'ala atas diri kita. Biar tambah timbul rasa takutnya sama Allah, gitu ya. In kunta minal abrari fal yastahi min maulaka, ya, haqqal haya. Ya, sudah dulu ya, kita tandain tuh. In kunta minal abrari fastahi min maulaka haqqal haya, wallahu a'lam bishawab. Hadirin sekalian, ini kita tandain dulu ya. In kunta minal abrar, mudah-mudahan ya ini tawakupan sementara kita, ya, dalam rangka mau menyambut datangnya bulan suci Ramadan, bukan tawakuf selama-lamanya, ya, karena tawakuf itu kan artinya berhenti. Masa kita ngaji berhenti gitu ya. Jadi ini kita tawakufan sementara, ya, karena pengen menyambut datangnya bulan suci Ramadan. Mudah-mudahan nanti lewat lepas Ramadan masuk bulan Syawal, kita bisa mulai lagi pengajian kita dalam keadaan sehat, afiat, dan penuh dengan keberkahan. Hadirin sekalian, ini kita udah ada di nisfu tsani min Sya'ban.
ya, pertengahan bulan yang kedua di bulan Sya'ban. Ini kan berarti kan nggak lama lagi Ramadan. Ya, kita minta sama Allah mudah-mudahan di sisa Sya'ban ini Allah Ta'ala berikan keberkahan buat kita dan Allah sampaikan umur kita sampai kepada bulan Ramadan dalam keadaan sehat, afiat, penuh keberkahan, dan Allah berikan taufik kepada kita agar kita bisa menjalankan ibadah dengan sebaik-baiknya di dalam kehidupan kita. Hadirin sekalian, ya, kata ulama begini, faman awwada fihi, maka siapa orang yang membiasakan dirinya fihi, ini fi Sya'ban, di bulan Sya'ban, apalagi di ujung-ujung Sya'ban kayak begini, bil ijtihadi, dengan kesungguhan ibadah. Kita bikin diri kita orang yang bersungguh-sungguh dalam ibadah, dalam kebaikan. Kalau yang tadinya kita males membayang, sekarang ini jangan males lagi. Yang tadinya sedikit sunnahnya, sekarang tambahin sunnahnya. Yang tadinya malas wajibnya, apalagi malas wajibnya, mesti tingkatin lagi. Yang tadi nggak tahu baca Quran, ini sekarang di akhir-akhir Sya'ban mulain kencengin baca Quran. Begitu. Yang tadinya kalau baca Quran cuma dipatokin 50 ayat, sekarang 51 lah gitu. 52. Artinya bikin peningkatan. Buat apa? Listiqbali Ramadan. Buat persiapan menjumpai Ramadan. Kalau udah kita biasain diri kita, maka dikata faza fi ramadhana bi husnil i'tiyadi. Dia bakal dapat kemenangan, keberuntungan di Ramadannya nanti dengan apa? Bi husnil i'tiyadi, dengan bagusnya berhari raya. Jadi biar kita bisa dapat bagusnya hari raya, ya, dapat kemenangan yang sesungguhnya, bukan kemenangan yang bohong-bohong. Tapi kalau orang yang udah begini hari ini ujung Sya'ban dia masih lalai juga, maka dikata ulama man la'iba fi umri, siapa orang yang bermain-main pada umurnya, ya, masih aja dia santai-santai, masih aja dia berleha-leha. Dikata Ramadan sebentar lagi, masih sebentar lagi, begitu. Seolah nggak ada perhatian pengen meningkatkan kesungguhan ibadahnya buat persiapan Ramadan. Maka orang yang begitu dikata faqad dayya'a ayyama harthi, maka sungguh dia telah menyia-nyiakan akan hari-hari bercocok tanamnya. Man dayya'a ayyama harthihi, dan siapa orang yang menyia-nyiakan akan hari-hari bercocok tanamnya, faqad dayya'a ayyama hasadihi, maka sungguh dia telah menyia-nyiakan akan hari-hari panen rayanya. Kita jangan punya harapan bakal dapat panen kalau kita belum pernah nanam sebelumnya. Begitu nggak kira-kira? Ya, karena hak orang yang bakal panen itu adalah orang yang pernah nanam sebelumnya. Kalau nggak pernah nanam, jangan ngarepin panen. Kalau seandainya gini hari ini kita nggak nanam kebaikan, kita nggak mulain, ibarat orang tanding nggak pakai latihan, kira-kira nanti pas tanding jago, apa bingung? Nanti tandingnya Ramadan. Sekarang waktunya kita latihan. Kayak atlet, ya, lempengan mau tanding umpama minggu depan. Ya, nungguin minggu depan, itu atlet kerjanya rebahan doang. Kira-kira harapan menangnya besar atau kecil? Kecil. Orang kata ente kemana aja kemarin, itu dia, ini rebahan doang. Kalau kita rebahan menang. Kayak ada orang pengen kaya, pengen punya duit yang banyak, ya, tapi kerjanya rebahan, gitu. Ya, pengen jadi orang kaya, kerjaannya rebahan, kira-kira kemungkinan kayanya besar atau kecil? Ya, rebahan mau kaya, gitu, susah. Ya, secara syariatnya orang kalau mau punya duit banyak kerja, usaha, bukan rebahan. Ada orang pengen jadi orang alim, tapi ngajinya kagak. Begitu rasanya mimpi bisa, begitu, mimpi bisa. Mimpi jadi orang alim enak kan? Mimpi jadi orang alim enak kan? Lah biar kata mimpi enak, cuman pas bangun
bebelah itu kan jadi kagak enak ya. Hadirin sekalian, maka dari pesan yang singkat ini jangan kita sia-siakan kesempatan mumpung masih ada Sya'ban nih yang belum sampai kepada Ramadan. Jadikan persiapan diri kita yang matang untuk nanti kita bertanding di bulan Ramadan. Mudah-mudahan Allah Ta'ala berikan kemudahan yang banyak buat kita, dan Allah Ta'ala jadikan kita hamba-hambanya yang bisa mendapatkan keberuntungan yang banyak, beruntung dunia dan beruntung akhirat. Hadirin sekalian, saya atas nama pribadi ingin minta dibukakan pintu maaf yang seluas-luasnya. Seandainya dari ucapan saya, perilaku saya, ya, atau ya segala tindak tanduk saya apa ya, dari jauh dilihat bagi saya kurang enak gitu ya gitu ya. Ya namanya orang kan kalau umpama emang salah dari gimana juga kan salah mulu gitu ya, maafin gitu, maafin. Saya minta dibukakan pintu maaf yang seluas-luasnya. Dan mudah-mudahan ya kalau antum mah kagak ada salahnya gitu ya. Kalaupun ada paling dikit-dikit doang gitu ya, udah dimaafin insyaallah. Jadi mudah-mudahan dengan kita saling memaafkan, Allah akan berikan keberkahan yang lebih banyak lagi untuk kita ya. Jadi ini saja ya yang ingin saya sampaikan. Paling kita minta Allah Ta'ala sekali lagi, mudah-mudahan Allah Ta'ala kabulkan segala doa-doa dan hajat-hajat kita ya, hajat dunia dan hajat akhirat kita. Ala hadiniyah wa ala kulli niyatin salihah baina hurrati Nabi Muhammad sallallahu alaihi wa alihi wasallam bisiri asraril Fatihah. Alhamdulillahirabbil alamin arrahmanir rahim maliki yaumiddin iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in ihdinas siratal mustaqim siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Rabbighfirli wa liwalidayya. Selanjutnya saya serahkan lagi kepada moderator kita. Mau apa juga boleh. Mau dikir tauhid langsung boleh, ente mau ngomong lagi boleh. Ala bidzikrillahi tatma'innul qulub. La ilaha illallah Muhammadur Rasulullah. La ilaha illallah Muhammadur Rasulullah. La ilaha illallah Muhammadur Rasulullah. La ilaha illallah. 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 Allah 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 Muhammadur Rasulullah. La ilaha illallah Muhammadur Rasulullah. La ilaha illallah
محمد رسول الله لا إله إلا الله هو 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 الفاتحة إلى روحي سيدنا رسول الله محمد بن عبد الله وآله وأصحابه ومن والاه وجميع أولياء الله وأصفياء الله خصوصا ساداتنا الأمويين وأولياء القوم أجمعين ثم إلى أرواح الناس في الذكر والتوحيد أسير بن عيسى وحسن الحمد وسيدنا عبد الرحمن الأخلاص والشيخ علي بن عبد الله بارس والحبيب عيسى بن محمد الحبسي والحبيب علي بن حسن الأخلاص والحبيب علي بن حسين الأخلاص والشيخ علي بن عبد القادر الراشد والشيخ محمد بن عبد الله الأشقر وشيخنا معلم محمد شافعي الدهبي قدس الله سره العزيز وجميع مشايخ الذكر والتوحيد أينما كانوا وحلت أرواحهم أن الله يتغشاهم بالرحمة والمغفرة ويحيينا على لا إله إلا الله ويتوفانا عليها يحببنا بحقائقها ويلزمنا طرائقها ويجعلنا من خواص بها ومن الذاكرين الله كثيرا بخير والعافية وإلى حضرة النبي محمد صلى الله عليه وسلم الفاتحة. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم إياك وإياك نستعين صراط الذين أنعمت عليهم الحمد للغفور للعبد ذي الغرور والفرد في الأمور وحماقة الأمور وصلاة الله دواما وسلامه تماما على من يلي إماما ولأنبياء ختاما وعلى الآل الكرام والصحب كالنجوم في قدوة المرام بالعرب والأنجام يا ربنا اعترفنا بأننا اعترفنا وإننا أسرفنا وعلى لظى أشرفنا فتب علينا توبة تغسل كل حوبة واستر لنا العورات وآمن الروعات واغفر لوالدينا ربي ومولودينا والأهل والإخوان وسائر الخلان وكل ذي محبة أو جيرة أو صحبة والمسلمين أجمع آمين ربي يسمع وتزوجوا تمنا لا باكتساب منا بالمصطفى رسول نرضى بكل سور صلى وسلم ربي عليه عند الحق وآله وصحبه إداد قدس الصبح والحمد لله بالبدء والتناهي.